يا عبادي الذين آمنوا إن Tap sedikit. Kita lihat orang tapi nggak jelas siapa orangnya secara pasti. Apalagi di malam hari. Ini bayangan perumpamaan yang cukup dalam dari Nabi. Artinya seorang mukmin dalam perjalanannya menuju Allah, kalau dia ingin berjumpa dengan Allah di dunia ini, jangan banyak melihat ke kanan dan ke kiri. Karena dunia ini perhiasan. Nabi katakan hulwatun khadirah, manis lagi dan hijau. Kalau kita melihat, memandangnya dan waktu dengan masa yang lama, kita akan terpukau dengannya. Kita akan terlena dan kita akan tertipu dengannya. Karena dunia memang hulwatun khadirah, manis lagi hijau. Perumpamaan yang sangat dalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi mengatakan waman adlaj balaghal manzil. Barang siapa yang melakukan perjalanan di malam hari, safar di malam hari, maka dia akan cepat sampai ke rumahnya, ke tujuannya. Kemudian di akhir daripada hadis Nabi katakan ala inna sil'atallahil ghaliyah. Sesungguhnya pembendaharaan Allah itu sangatlah mahal. Khazanah, pembendaharaan, perniagaan yang Allah tawarkan, yang Allah berikan untuk kalian itu sangat mahal. Dan perniagaan atau pembendaharaan Allah yang mahal itu adalah surganya. Sebagai gambaran umum betapa mahal dan indahnya surga dan ngerinya neraka. Seandainya tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menceritakan kepada kita tentang indahnya surga dan dahsyatnya neraka kecuali hadis yang berikut ini, maka ini sudah cukup sebagai peringatan untuk kita tentang ngerinya neraka dan sebagai seruan kepada kita untuk benar-benar semangat meraih surga Allah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim dalam bab ahwal yaumil qiyamah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yu'ta yaumil qiyamati bi'an'ami ahli dunya min ahli an-nar fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qad wa hal marrat bika ni'matun qad qala wallahi ya ma ra'aitu khairan qad wa ma marrat bi ni'matun qad wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita sharran qad wa hal marrat bika bu'satun qad qala wallahi ya rab ma ra'aitu sharran qad wa ma marrat bi bu'satun qad. Didatangkan pada hari kiamat orang yang pernah hidup di dunia ini paling nikmat. Bayangkan, dari seluruh manusia yang hidup di dunia ini semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, dia sebagai penduduk dunia yang paling nikmat. Dari sisi kesehatan paling sehat, harta paling banyak hartanya, kekuatan paling tinggi kekuasaannya, penduduk dunia yang paling nikmat. Tak sanggup kita bayangkan berarti bagaimana dunia yang dia miliki ketika di dunia saat itu. Nabi katakan, didatangkan penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia pada hari kiamat. Min ahlin nar. Tetapi sayangnya saat itu dia sebagai penghuni neraka Allah. Karena ketika di dunia tidak mentauhidkan Allah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dunia yang Allah berikan untuknya telah menghalanginya untuk meraih surga Allah. Telah menjadi sebab dia menjadi penghuni neraka Allah. Kemudian perhatikan, Nabi katakan fayusbaghu fiha sibghah. Dia pun dicelupkan ke dalam surga sekali celupan. Ingat bahasa hadis Nabi, baru dicelupkan sekali celupan. Belum dimasukkan ke dalam mulutnya nanah penghuni neraka. Belum dimasukkan kalajengking ke dalam perutnya. Ular atau adab-adab lainnya yang lebih mengerikan. Nabi katakan baru dicelupkan sekali celupan.
Kemudian Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, pernahkah engkau hidup nikmat? Apakah kamu pernah kaya? Apakah kamu pernah sehat? Apakah engkau pernah mendapatkan populariti? Maka dia menjawab, demi Allah wahai Rabbku, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun. Aku belum pernah melihat nikmat. Aku belum pernah hidup senang, hidup bahagia. Kata para ulama, bukan karena dia mampu membohongi Allah saat itu, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, hanya dengan sekali celupan ke dalamnya membuat dia lupa terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah dia terima sebelumnya ketika di dunia. Dan dia sebagai penduduk dunia yang paling nikmat. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat mencakup dalam menggambarkan kepada kita akan kengerian neraka Allah secara umum. Hanya dengan sekali celupan ke dalamnya membuat seorang hamba yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia menjadi lupa terhadap seluruh nikmat yang pernah dia rasakan, sehingga dia berkata kepada Allah, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun. Aku belum pernah kaya, belum pernah hidup sehat, belum pernah hidup bahagia. Tetapi sebaliknya, Nabi katakan didatangkan orang yang penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Bayangkan, penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Tidak ada orang yang lagi sengsara daripada dia. Dia manusia yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Didatangkan pada hari kiamat sebagai penduduk syurga. Kemudian dia dicelupkan ke dalam syurga sekali celupan. Kemudian Allah katakan kepadanya, hal ra'aita syarran qad wa hal marrat bika bu'satun qad. Wahai hambaku, pernahkah engkau melihat kesengsaraan? Pernahkah engkau hidup sengsara? Pernah sakit? Pernah mendapatkan kejelekan? Pernah mendapatkan musibah? Maka dia pun menjawab, wallahi ya Rabb, demi Allah ya Rabbku, aku belum pernah hidup sengsara. Aku gak pernah miskin, gak pernah sakit, gak pernah melihat kesengsaraan sedikit pun. Kata para ulama, bukan karena dia ingin membohongi Allah, tetapi karena sempurnanya nikmat Allah di dalam syurganya, hanya dengan sekali celupan ke dalamnya membuat penduduk dunia yang pernah hidup di dunia sebagai penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya menjadi lupa terhadap seluruh musibah, seluruh ujian, dan seluruh kesengsaraan yang pernah ia rasakan ketika di dunia. Makanya tidak aneh Nabi katakan tadi, sesungguhnya pembenaran Allah yang mahal itu adalah syurganya. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah berfirman, a'dadtu li'ibadi fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Telah aku persiapkan di dalam syurgaku untuk hamba-hambaku yang saleh. Definisi saleh adalah, pengertian saleh itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan, kitab yang membahas kaidah-kaidah tafsir, beliau mengatakan orang saleh itu adalah orang di mana ketaatannya lebih banyak daripada maksiatnya, kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Karena bukan syarat menjadi orang saleh tidak bermaksiat, karena di dunia ini hanya ada satu makhluk yang tidak punya maksiat kepada Allah, yaitu para malaikat. Adapun anak Adam, Nabi telah katakan kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam banyak kesalahannya. Para nabi pun tidak selamat dari dosa. Maka yang Allah katakan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Ini Allah katakan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Fat. Hanya saja ulama khilaf apakah para nabi itu
boleh jatuh ke dalam dosa besar ataukah tidak. Ada dua pendapat di dalamnya. Syahidnya adalah seluruh anak Adam punya dosa. Kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam tanpa terkecuali banyak dosanya. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik anak Adam yang banyak dosanya adalah mereka yang banyak taubatnya. Maka Syekh Abdul Mas'idi mengatakan definisi orang saleh adalah orang yang ketaatannya lagi banyak daripada kemaksiatannya. Kebaikannya lagi banyak daripada kejelekannya. Nah, di dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan, a'dadtu li'ibadi salihin, telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Fiha, di dalam surga, ma la 'ainun ra'at, nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata mereka. Sebagus apapun nikmat dunia yang pernah terlihat oleh mata kita, ketahuilah, nikmat yang ada di dalam surga jauh lebih sempurna dari itu. Wala udhunun sami'at, nikmat-nikmat yang belum pernah terdengar oleh telinga mereka. Nikmat daripada nikmat dunia, seindah apapun yang pernah kita lihat dan yang pernah kita dengar, maka ketahuilah nikmat yang ada di dalam surga berkali-kali lipat lebih bagus dan lebih sempurna. Wala khatar ala qalbi bashar, dan belum pernah terbesit di dalam hati mereka. Nikmat dunia walaupun kita belum pernah melihat dan belum pernah mendengarnya, terkadang kita masih mampu membayang-bayanginya di dalam hati kita, ya kan? Masih bisa terbesit, masih boleh terbesit di dalam hati kita. Kenapa? Karena nikmat dunia itu nikmat yang tidak sempurna, nikmat yang terbatas. Sedangkan nikmat dalam surga, karena sempurnanya, karena indahnya, karena bagusnya, sampai-sampai Allah katakan belum pernah terlihat oleh mata mereka, belum pernah terdengar oleh telinga mereka, dan belum pernah terbayang, terbesit di dalam hati mereka. Sebaliknya, neraka Allah dan sangatlah dahsyat, sehingga hanya dengan sekali celupan ke dalamnya membuat penduduk dunia, orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, pernah menjadi raja, pernah menjadi perdana menteri, orang yang paling sehat, orang yang paling disegani, paling dimuliakan, orang yang paling masyhur, menjadi lupa terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah dia dapatkan. Bahkan di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahwana ahli an-nar 'adzaban yaum al-qiyamah la rajulun yud'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhu adibahum. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, Nabi tidak mengatakan, tidak memberitakan yang paling keras siksaannya, tetapi Nabi memberitakan penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, agar kita benar-benar serius tentang neraka, agar kita tidak bermain-main tentang neraka Allah. Penghuni neraka Allah yang paling ringan azabnya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, belum dimasukkan ke dalam mulutnya. Fayaghli minhum adibahu, otaknya langsung meleleh dan mendidih. Sedangkan 1 hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Rabbmu panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Bahkan di sana ada hari-hari yang 1 harinya panjangnya, lamanya seperti di dunia ini, khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Berarti jamaah dimulaikan Allah, seandainya kita punya umur 60 sampai 70 tahun, yang mana 60 hingga 70 tahun itu adalah umur kebanyakan
dominan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau bersabda, inna a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik. Umur mayoriti daripada umatku itu 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit dari mereka yang lewat dari 70 tahun. Ada yang udah lewat 70 tahun di sini? Coba tunjuk tangan. Sudah berapa tahun? 70 lewat? Belum Belum. Belum ada satupun yang umurnya sudah 60. Yang 60 udah ada? Ada? Berapa orang? Kalaupun ada baru 1-2 orang ya. Subhanallah. Nah, coba kita perhatikan hadis Nabi ini. Nabi mengatakan amat sedikit yang melewati 60 atau 70 tahun. Anggaplah umur kita sampai 60 dan 70 tahun. Sedangkan Allah sebutkan tadi dalam Al-Quran, satu hari di akhirat panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Berarti kalau kita hitung, kita kalkulasikan, kita pertemukan umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini dengan satu hari waktu akhirat. Dan satu hari notabene 12 jam. Satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini. Maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini tak lebih dari 1,5 jam. Waktu akhirat. Coba antum hitung pakai kalkulator. Nggak lebih dari 1,5 jam. Ini kalau kita bandingkan umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini dengan satu hari di akhirat yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Lalu bagaimana kalau kita membandingkannya dengan waktu satu hari di akhirat yang panjangnya seperti 50.000 tahun di dunia ini? Maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 1 menit waktu di akhirat. Ambillah yang paling panjangnya 1,5 jam, 60 hingga 70 tahun. Umur kita di dunia ini kita bandingkan dengan satu hari di akhirat yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini, berarti hanya 1,5 jam. Tak sampai 2 jam. Berarti waktu yang kita miliki untuk meraih surga Allah dan membebaskan diri ini dari nerakanya hanya 1,5 jam. Masih sempat nak buat sia-sia? Bagaimana seandainya salah satu di antara kita dikatakan kepadanya oleh polis, Anda punya waktu 1,5 jam lagi. Apabila dalam waktu 1,5 jam ini saudara Anda tidak bisa memberikan bukti, maka saudara akan kami tangkap, kami masukkan ke buih, dan Anda akan kami siksa di dalam jeruji. Kira-kira hidupnya bisa tenang nggak? Masih bisa nggak menikmati teh tarik? Menikmati nasi lemak? Masih sempat nggak dia buat sia-sia, nak touring dulu sebentar ke sana? Nak jalan-jalan? Udah kena stroke duluan ya. Stroke bahasa Melayu stroke juga. Baru dapat berita itu aja dia udah stroke. Iya kan? Lah bagaimana dengan berita dari Allah? Allah memberitakan kepada kita waktu yang kalian miliki untuk meraih surga Allah dan untuk menyelamatkan diri kalian dari neraka Allah nggak lebih dari 1,5 jam. Nggak lebih dari 1,5 jam waktu yang kalian miliki. Berarti jamaah yang dimuliakan Allah, masa kita menjalankan ubudiyah, masa kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah, masa kita mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan kepadanya, masa kita mempertahankan sunnah Nabi dan menggigitnya dengan gigi geraham kita, tak lebih dari 1,5 jam. Kenapa kita rela melepaskannya? Karena ucapan manusia, karena takut kepada manusia, takut kehilangan dunia. Tak lebih dari 1,5 jam. Kita berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah dan menggigitnya dengan gigi geraham kita sebagaimana perintah Nabi kepada kita di dalam hadisnya, "Uddu 'alaiha bin nawajiz." Gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Tak lebih dari 1,5 jam. Kenapa harus takut? Kenapa banyak pertimbangan ini dan itu? Nggak lebih dari 1,5 jam waktunya. Kita dapat musibah tak lebih dari 1,5 jam.
Anda dibuli oleh orang, tak lebih dari 1,5 jam. Orang mencela kita, menggibah kita, tak lebih dari 1,5 jam. Kita dapat ujian dengan sakit, ya, kanker, ataukah penyakit-penyakit yang lain, tak lebih dari 1,5 jam. Anda diuji dengan kemiskinan, kelaparan, tak lebih dari 1,5 jam. Anda diuji oleh Allah dengan berbagai ujian karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, tak lebih dari 1,5 jam. Tak usah cemen, tak usah pening. Tak lebih dari 1,5 jam. Dan seandainya kita ingin meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, kita nak tinggalkan tauhid, nak tinggalkan sunnah, nak tinggalkan beribadah kepada Allah demi dunia, maka dunia seandainya kita memilikinya, walaupun belum tentu dapat, ya kan? Ada orang udah penat, udah lelah dia ninggalkan tauhid, ninggalkan sunnah, dia campakkan tauhid dan sunnah agar mendapatkan dunia. Dunia pun nggak dapat, tauhid pun udah hilang. Dunia belum dapat, sunnah pun udah hilang. Dan dia mati dalam keadaan tidak membawa tauhid dan tidak membawa sunnah, dan dunia pun tidak dia dapatkan. Seandainya dengan kita buang, kita campakkan tauhid dan sunnah yang telah Allah berikan kepada kita demi dunia, maka tidak lebih dari 1,5 jam masa yang kita miliki untuk menikmatinya. Bagaimana seandainya ada yang berkata kepada kita, ini uang untuk Anda $1.000.000 Amerika. Ini uang $1.000.000 Amerika. Anda punya masa untuk menikmatinya 1,5 jam. Tetapi setelah itu Anda akan dimasukkan ke jeruji, ke penjara. Anda akan disiksa, Anda akan dibakar di dalam penjara Anda. Sedangkan ada satu lagi pilihannya, ini ada uang untuk Anda hanya RM500. Apabila Anda menerimanya, Anda menggunakannya, Anda akan bebas selama-lamanya. Orang yang berakal nak milih mana? Ini RM500 tadi, daripada 1.000 atau $1.000.000, tapi masa boleh menikmatinya cuma 1,5 jam. Setelah itu kita ditangkap, dimasukkan ke bui, disiksa dan dibakar hidup-hidup. Orang yang berakal pasti tak nak menerimanya. Dan sepakat semua orang kalau ada yang menerima tawaran tersebut, dia dianggap sebagai orang yang tak berakal. Kata Imam Ibnu Qayyim kurang lebih semakna ini dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Sungguh lebih lagi tak berakal mereka yang meninggalkan akhiratnya demi dunianya. Lebih lagi tak berakal mereka daripada orang yang seperti ini. Ingat jamaah, waktu yang kita miliki tak lebih dari 1,5 jam. Gak lama. Kita mempertahankan tauhid dan sunnah hanya sampai mati. Malam ini mati, selesai. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa harus pusing? Kenapa harus pening? Kenapa harus takut? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Nah, sekarang kita sedang ngantri kematian, kan? Semua sedang ngantri menunggu malaikat maut datang mencabut nyawanya. Ana pernah beberapa kali, di antaranya ketika di kota Medan, buat kajian duha tentang syurga dan neraka. Malamnya meninggal seorang pemuda yang duduk paling depan saat itu dalam keadaan sehat-sehat. Besok paginya saya dapat berita bahwa si fulan meninggal dunia. Tapi antum tak perlu takut lah, karena antum paling depan, bukan berarti anak ingin nakut-nakuti antum. Ya, ya. Kematian, ya kan? Siapa yang bisa memprediksinya? Pernah nggak masyarakat di masa Raja Namrud
mereka memprediction bahwa Namrud Allah matikan dengan seekor lalat? Tak pernah. Ya. Yeah. نفس ذائقة